warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang pagi ini hadir dalam webinar Akprin University. Tema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenal lebih dekat ataupun mengenal dekat begitu ya, Satuan Tugas Layanan Disabilitas atau SLD Akprin University. Kalau kemarin barangkali Bapak Ibu sudah melihat begitu ya di Instagram Akprin ataupun juga di website Akprin begitu ada pembukaan ataupun juga sosialisasi dan juga peresmian Satuan Tugas Layanan Disabilitas SLD Akprin University. Nah, kali ini nanti kita akan lebih dekat mengenal begitu dan juga melihat meningkatkan kesadaran tentang apa sih kampus inklusif itu, lalu juga memahami peran dan juga layanan Satuan Tugas Layanan Disabilitas dan kita juga mengetahui bagaimana kampus mendukung keberagaman dan kesetaraan bagi semua mahasiswa. Insya Allah di pagi hari ini nanti kita akan diberikan sosialisasi dan juga diskusi bersama narasumber istimewa kita di pagi hari ini ada Ibu Erna Kumalasari Nurnawati STMT sebagai Ketua Satuan Tugas Layanan Disabilitas Akprin University. Nah, sebelumnya nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan begitu ya, kalau bisa begitu untuk on cam ataupun juga bisa bertanya nanti di Q&A yang akan diberikan waktunya dan nanti akan ada 2 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah khusus gitu dari tim Satuan Tugas Layanan Disabilitas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian juga bisa mengajak teman-temannya yang belum bisa hadir ataupun mungkin masih belum hadir dan join di Zoom kali ini ya, bisa langsung saja untuk diingatkan begitu. Nah, sebelum nanti kita ke Bu Nana sebagai narasumber pagi hari ini yang sudah hadir di Zoom, kita akan bacakan terlebih dahulu CV beliau begitu ya. Bu Erna Kumalasari Nurnawati STMT ini Bapak Ibu yaitu dosen prodi informatika. Beliau ini sebagai saat ini begitu ya, sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan juga Pengembangan Kurikulum Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional DP2AI Universitas Akprin Indonesia. Saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Layanan Disabilitas SLD, lalu juga beliau ini Ketua Tim Hibah Program Bantuan Pembentukan dan juga Penguatan Unit Layanan Disabilitas Kementerian Dikti Sains Ristek 2025. Pengalaman hibah beliau luar biasa, ini salah satunya kita spill dulu gitu ya. Hibah penelitian dasar unggulan ini dari PT Dikti Ristek tahun 2018 sampai 2019, lalu juga 2021 sampai 2022. Beliau juga pengalaman hibahnya adalah hibah program pembinaan perguruan tinggi swasta PPPTS tahun 2019 yang merupakan program bantuan sarana dan prasarana dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ada juga hibah bantuan dana inovasi teknologi asistif dalam pembelajaran di perguruan tinggi dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2021. Yang terakhir ini masih ada banyak beberapa, tapi ini yang paling baru adalah hibah program bantuan pembentukan dan penguatan unit layanan disabilitas Kementerian Dikti Sains Ristek 2025 dan berkaitan dengan Satuan Tugas Layanan Disabilitas ini. Lalu pengalaman profesional beliau, ini adalah asesor dan juga penilai beban kinerja dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek sejak 2022. Lalu beliau juga asesor sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan bidang kompetensi programming, data science, database administrator, web design, mobile programming, sistem analisis, dan juga senior office operation system. Dan yang terakhir adalah pemegang sertifikasi kompetensi di bidang programming, DBA, web design, data science, sistem analis, dan SOO. Masya Allah, banyak sekali pengalaman hibah beliau dan juga pengalaman profesional beliau. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggun dan Bapak Ibu semua. Baik, Terima kabar baik, sehat kasih. nggih, Ibu? Alhamdulillah. Baik, Bu Nana, ini terkait Satuan Tugas Layanan Disabilitas. Monggo nanti bisa di-share begitu ya, untuk share
presentasinya begitu Bapak Ibu sekalian, dan nanti kalau mungkin bisa saya spill sedikit begitu ya. SLD Akprin University ini apa sih nih? SLD Akprin University ini adalah merupakan satuan tugas yang terbentuk sebagai perwujudan dari komitmen Akprin University sebagai kampus inklusif yang mendukung pendidikan untuk semua begitu ya. Menyediakan lingkungan belajar yang setara dan juga ramah untuk mahasiswa. Lebih lanjutnya dan lebih dekatnya, kita akan persilahkan untuk Ibu Erna Komalasari Nurnawati STMT sebagai materi ataupun narasumber pada pagi hari ini. Silahkan Ibu Nana. Terima kasih Mbak Anggun, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke materi, izin share screen dulu ya sambil tes uji sound. Apakah sudah terlihat Mbak Anggun? Sudah Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang sekali pada pagi hari ini saya diberikan waktu untuk sharing dekat dengan SLD Akprin University, karena ini merupakan salah satu sarana bagi kami, Satuan Tugas Layanan Disabilitas Akprin University, untuk bisa dikenal begitu, karena memang kami baru saja terbentuk pada 4 September 2025 yang lalu. Perkenalkan, nama saya Erna Kumalasari Nurnawati. Nah, Bapak Ibu, ini izin saya setelkan dulu video yang merupakan company profile lah istilahnya. Sudah terdengarkah, Bang? Terdengar. SLD Akprin University merupakan satuan tugas yang terbentuk sebagai perwujudan dari komitmen Akprin University sebagai kampus inklusif yang mendukung pendidikan untuk semua, yang menyediakan lingkungan belajar yang setara dan ramah bagi semua mahasiswa tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan fisik, kondisi ekonomi, agama, gender, atau faktor lainnya. Visi dari SLD Akprin University adalah membangun lingkungan Universitas Akprin Indonesia yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Misi dari SLD Akprin University adalah yang pertama, memberi dukungan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat mengakses kegiatan pembelajaran, administrasi, dan interaksi sosial di universitas. Yang kedua, memberikan layanan langsung kepada penyandang disabilitas yang melibatkan interaksi tatap muka dan bantuan personal berupa pendampingan dan konseling. Yang ketiga, adalah memberikan layanan tidak langsung berupa penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung inklusi. Tujuan dari SLD Akprin University adalah menyediakan layanan dan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas, memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Saya mendukung dan menyambut baik terbentuknya SLD Akprin University sebagai bagian penting bagi terwujudnya Akprin University yang inklusif. Bangga dan berbahagia atas terbentuknya SLD Akprin University, Akprin Inklusif. Selamat atas terbentuknya SLD Akprin University, Akprin Inklusif, tumbuh dan berinovasi. Selamat atas berdirinya SLD Akprin University, Akprin Inklusif. Selamat atas terbentuknya SLD Akprin University, Akprin Inklusif. Selamat atas terbentuknya SLD Akprin University, Akprin Inklusif. Saya menyambut baik atas terbentuknya SLD Akprin University, Akprin Inklusif. Akprin University, kampus inklusif, kami siap. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi sekilas tentang SLD Akprin University. Jadi mungkin sebelum ke sana, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait disabilitas supaya istilahnya ya kita sama-sama paham gitu. Jadi saya sebetulnya juga baru mulai belajar terkait disabilitas ini setelah kami mengajukan usulan untuk program bantuan pembentukan unit layanan disabilitas ini.
Jadi disabilitas ini adalah keterbatasan gitu ya, keterbatasan apa aja. Nah, ini ada keterbatasan fisik, kemudian mental, intelektual, ataupun sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu yang lama. Nah, bisa dari lahir, bisa juga karena sesuatu dan lain hal gitu. Kemudian keterbatasan tadi itu menghambat partisipasi penuh dalam masyarakat. Nah, jadi secara garis besar begitu, disabilitas ini terbagi menjadi beberapa ragam, yaitu yang berupa gangguan fisik, yaitu berupa fungsi gerak, kemudian ada intelektual, ini gangguan kemampuan berpikir, kemudian mental, ini adalah gangguan emosi dan perilaku, dan yang berikutnya atau yang terakhir adalah gangguan sensorik, yaitu gangguan panca indera. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, jadi untuk disabilitas fisik ini seperti ini gambarnya ya, jadi mudah untuk dipahami, yaitu ini dan ini langsung terlihat begitu ya. Jadi kita bisa langsung melihat karena ada keterbatasan dari fungsi tubuh ya, jadi mobilitas, ketangkasan maupun stamina. Nah, jadi apakah ini misalnya nyun sewu kelumpuhan, kemudian tangan tidak bisa berfungsi dengan sempurna, atau ada kehilangan atau kekurang lengkapan salah satu anggota tubuh dan sebagainya. Nah, jadi ini yang paling terlihat begitu. Namun sebetulnya disabilitas ini ada juga yang lain yang ini tidak langsung bisa terlihat, misalnya yang ini, yaitu yang disabilitas intelektual. Nah, jadi disabilitas intelektual ini adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan kecerdasan dan kemampuan mental itu di bawah rata-rata. Nah, beberapa contohnya misalnya adalah Down syndrome. Nah, Down syndrome ini Bapak Ibu mungkin tahu bahwa ini adalah ada ekstra kopi atau ada ekstra kromosom nomor 21. Nah, jadi Down syndrome ini menyebabkan keterlambatan perkembangan, kemudian ada karakteristik khusus di wajah ya, facial feature gitu ya. Kemudian ada kelainan jantung dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang Down syndrome ini biasanya bukan turunan gitu. Nah, kemudian ada yang sindrom Fragile X atau kromosom X-nya itu yang dia itu fragile atau lemah gitu. Nah, ini yang biasanya ini juga sebetulnya mirip ciri-cirinya, namun ini disebabkan oleh nature atau turunan gitu ya, dan biasanya diturunkan oleh kromosom X ya. Kromosom X itu berarti kita ya Mbak Agun ya, wanita begitu ya. Nah, jadi ini menyebabkan mutasi ya dari FMR1 atau gen kromosom X. Nah, ini juga mirip-mirip ya. Jadi simptomnya atau gejalanya itu seperti kemampuan intelektual yang kurang, kemudian speech delay, kemudian problem bahasa dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sindrom alkohol janin. Nah, ini yang mungkin kurang begitu populer, namun ini sangat juga berpengaruh. Dan ini sama sekali bukan karena bukan karena mutasi kromosom ataupun yang seperti itu, namun ini karena pada saat kehamilan itu ibu atau janin ibu dari si anak ini banyak mengkonsumsi alkohol gitu ya. Jadi ini nanti juga ada beberapa simptom atau ciri-ciri, misalnya ada rona tubuh yang muka yang berbeda, seperti matanya kecil, kemudian bibirnya nyun sewu agak tipis ya, kemudian kepalanya juga lebih kecil, kemudian perkembangan yang kurang dan sebagainya. Nah, di samping yang seperti itu juga mempengaruhi secara intelektual maupun kognitif begitu. Itu yang disabilitas intelektual. Kemudian yang ketiga ini adalah disabilitas mental. Nah, ini adalah secara fisik ini sangat sehat begitu dan tidak terlihat juga di feature. Nah, ini yang agak ini ya. Jadi nggak kelihatan, kalau yang tadi kan masih terlihat ya. Jadi rona wajah kalau anak-anak DS itu kan kelihatan. Nah, kalau ini nggak kelihatan, namun ini sebetulnya efeknya juga luar biasa begitu, karena ini mempengaruhi
gangguan pada pikiran, emosi ataupun perilaku yang sangat signifikan gitu. Jadi nanti mempengaruhi pada saat interaksi sosial, fungsi kognitif dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya adalah skizofrenia. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar ya terkait dengan skizofrenia. Ini adalah gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasakan maupun bertindak ya. Jadi banyaklah kita sering membaca bagaimana seorang penderita skizofrenia ini mengalami delusi, mendengar hal-hal yang tidak nyata, atau kekacauan dalam berpikir dan perilaku. Kemudian yang kedua ini juga sering sekali sekarang banyak kita dengar yaitu yang bipolar. Ya, ini adalah kondisi yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim dari yang biasa saja tahu-tahu nangis, tahu-tahu ketawa terbahak-bahak ya dan yang seperti itu. Jadi kegirangan yang berlebihan, energi yang meluap-luap, kemudian tahu-tahu depresi berat, nggak tahu apa ininya, penyebabnya, seolah-olah begitu, kehilangan minat dan sebagainya. Nah, kemudian ada kecemasan yang berlebihan, nah ini juga merasa sedih, hampa, gitu. Kemudian, untuk kecemasan yang berlebihan ini ada yang PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Nah, ini contohnya misalnya seseorang mengalami peristiwa atau menyaksikan suatu misalnya kecelakaan, kekerasan, bencana, itu bisa mengalami hal yang seperti itu. Atau OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, ini misalnya menjadi terobsesi dengan sesuatu dengan terlalu berlebihan begitu. Sehingga nanti ini dia ingin itu ya, jadi berulang-ulang kecemasan dan sebagainya. Nah, kemudian jadi itu beberapa hal yang terkait dengan disabilitas mental nih. Sekarang ini kan lagi banyak ya mental health yang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah disabilitas sensorik. Nah, yang ini adalah keterbatasan atau kondisi keterbatasan atau terganggunya salah satu dari fungsi panca indera. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, jadi panca indera itu berarti bisa ke mata, pendengaran, penciuman, perabaan maupun perasa atau pengecap begitu. Nah, jadi contoh nih misalnya ada ini. Ya, jadi contoh misalnya kebutaan, saya kira ini sudah sangat lazim. Kemudian ada low vision, jadi ini adalah kebutaan parsial begitu. Kemudian disleksia, ini adalah kemampuan mata di dalam membedakan gitu ya. Jadi biasanya kalau seorang disleksia kan kalau baca kebalik-balik gitu ya. Kemudian tuli, kemudian tunawicara, kemudian gangguan komunikasi verbal, jadi ada kalau berbicara mungkin agak susah, gagap dan sebagainya. Kemudian ada anosmia. Nah, anosmia ini adalah seseorang yang kehilangan kemampuan untuk mencium bau gitu ya. Jadi bau masakan yang lezat itu nggak tercium gitu. Jadi kan ya agak nggak nyaman juga kan. Ada bau yang sangat yang amis misalnya itu nggak tercium gitu, biasa-biasa aja gitu. Nah, kemudian ada ageusia ya, ageusia. Nah, kalau ageusia ini adalah kehilangan total indera perasa. Nah, jadi konon kalau saya baca-baca ini orang yang ageusia ini dipukul aja nggak terasa, biasanya kena panas, kena api itu nggak terasa gitu, yang sangat ekstrim begitu. Dan juga ada gangguan pemrosesan sensorik dari lingkungan. Nah, jadi kena sensorik dari lingkungan, artinya kita panca indera kita tuh merespon rangsangan dari panca indera itu lain gitu. Jadi lain kan, artinya kalau kita yang normal-normal ya dicubit sakit, kena ini ya intinya dari lingkungan itu lambat ataupun ditafsirkan berbeda begitu ya. Nah, jadi itu contoh untuk disabilitas sensorik. Nah, Bapak Ibu, nyun sewu ya. Jadi saya bukan seorang ahli di bidang hal ini, namun ini kami memberi gambaran saja begitu. Jadi kalau misalnya nanti saya diminta menjelaskan ini gini, kayaknya saya juga tidak terlalu mampu begitu. Nah, tetapi ini paling tidak memberi gambaran bahwa disabilitas ini ada ragam yang dia bisa terlihat secara langsung maupun secara tidak langsung begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa sih
kok kita kampus ini repot-repot gitu loh ya. Jadi wong yang mendidik yang normal-normal aja susah, ini cari susah lagi gitu ya. Jadi ini hal yang sering kami dengar di dalam program pendidikan. Jadi kita mengelola yang normal-normal aja udah susah, kenapa kok kita cari susah lagi gitu dengan harus menerima ataupun mendidik mahasiswa-mahasiswa dengan disabilitas tadi. Gitu. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terutama di pasal 10, itu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara di semua jenjang. Artinya kalau di semua jenjang kan berarti termasuk kita nih di perguruan tinggi begitu. Nah, baik sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik. Artinya mereka para penyandang disabilitas sesuai kemampuannya berhak juga menjadi peserta didik maupun menjadi pendidik. Ya, artinya saya udah kenal beberapa Bapak Ibu dosen yang memang penyandang disabilitas dan menjadi dosen gitu. Ya, terutama sih biasanya fisik begitu ya. Disabilitas fisik itu banyak yang tidak ada masalah begitu ya. Nah, kemudian tadi Mbak Anggun sempat menyinggung-nyinggung nih tentang kampus inklusif ya. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 2016 tadi, maka terbitlah yang istilah ini ya. Jadi kampus inklusif ini adalah perguruan tinggi yang secara aktif menyediakan lingkungan, fasilitas, peluang yang setara bagi semua mahasiswa. Nah, jadi tanpa memandang latar belakang, kemampuan fisik, kondisi ekonomi, agama, gender, dan karakteristik lainnya, serta menghargai keberagaman sebagai kekuatan untuk pengembangan potensi. Nah, jadi ini lebih luas dibanding amanat Undang-Undang Nomor 8 2016 tadi, Bapak Ibu. Ya, artinya ini sudah lebih luas lagi di mana kampus inklusif ini nggak hanya sekedar menerima mahasiswa disabilitas, namun juga menerima mahasiswa dari segala latar belakang gitu. Nah, artinya disabilitas ini sebetulnya hanya salah satu dari perwujudan kampus inklusif di Universitas Akprin Indonesia dan juga di universitas lain. Nah, kemudian kami akan memperkenalkan SLD Akprin University. Jadi kami memang diberi nama oleh Wakil Rektor 1 waktu itu diskusi dengan pimpinan, namanya adalah Satuan Tugas Layanan Disabilitas Akprin University. Jadi memang kami berada posisinya sebagai satuan tugas gitu. Nah, jadi ini dibentuk sebagai salah satu komitmen Akprin sebagai kampus inklusif. Nah, salah satu ini kami sampaikan karena juga di Akprin University ada juga satuan tugas lain, yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan Seksual gitu, ada juga. Nah, ini salah satunya yang kami ini adalah di bagian Satuan Tugas Layanan Disabilitas. Nah, jadi program ini atau unit ini terbentuk sebagai komitmen dari Kemendiktiristek ya yang mendukung kampus supaya memiliki Satuan Tugas Layanan Disabilitas ini. Ya, jadi kami mendapatkan hibah pada tahun 2025, kemudian berdasarkan SK Rektor nomor 055, SK Rek tahun bulan 8 tahun 2025, maka terbentuklah Satuan Tugas Layanan Disabilitas, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kami memiliki visi sesuai dengan visi kampus inklusif, yaitu membangun lingkungan Universitas Akprin Indonesia yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, gitu. Nah, jadi kami mengartikan di sini inklusif seperti yang tadi, jadi menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang, dan ini kami tambahkan ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi Bapak Ibu, untuk yang ramah di sini kami artikan bahwa kami menyediakan layanan yang secara langsung maupun secara tidak langsung nantinya ya. Jadi layanan langsung berupa pendampingan, layanan kalau memang mahasiswa ini membutuhkan pendampingan gitu kan. Ada yang mahasiswa yang
disabilitas tapi mandiri begitu. Jadi ada beberapa di Universitas Indonesia yang memang dia memiliki disabilitas tapi mandiri. Artinya kami cukup mendata, memantau saja dan memberi istilahnya info kepada prodi bahwa mahasiswa ini disabilitas ini begitu. Artinya dosen-dosen juga perlu tahu begitu. Nanti misalnya nih ada anak dengan gangguan gangguan berbicara, kemudian ditanya gini-gini, terus dia jawabnya lama. Loh, kamu ini kok lama sekali jawabnya? Karena ketidaktahuan dari dosen begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian secara tidak langsung tentu saja nantinya kami akan menyediakan juga misalnya kurikulum, tapi ini belum ya, karena kita baru berdiri bulan ini. Jadi pengennya nanti karena kebetulan saya juga berada di bidang kurikulum, jadi ada kurikulum yang mendekatkan atau memberi fasilitas untuk anak-anak disabilitas ini gitu. Dan juga mungkin adalah di LMS atau Learning Management System di LMS atau di kalau kami namanya e-learning Aprin, itu juga mestinya juga kami akan ke sana nanti arahnya. Salah satu program kami juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misi. Ya, jadi kalau visi itu jauh, kalau ini misi ini lebih dekat begitu. Nah, jadi memberikan dukungan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapat akses untuk kegiatan pembelajaran, administrasi, dan interaksi sosial di universitas. Makanya itu Bapak Ibu kemarin pada saat sosialisasi, peresmian dan sosialisasi, kami mengundang seluruh unsur di kampus, baik unsur pimpinan, fakultas, program studi, kemudian tendik, biro-biro, kemudian sampai ke Satpam atau SK4, supaya mereka paham bahwa nanti apabila kita memiliki mahasiswa disabilitas yang memang membutuhkan pendampingan, mereka bisa paham gitu. Kemudian juga memberikan layanan langsung kepada penyandang disabilitas yang melibatkan interaksi tatap muka dan bantuan personal berupa pendampingan maupun konseling. Nah, kami di Aprin University itu sudah ada untuk layanan konseling di klinik kampus, sehingga ini yang nanti akan kita gandeng gitu. Nah, walaupun di SLD sendiri ada unit atau divisi layanan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan layanan tidak langsung. Ini adalah cita-cita kami menyediakan fasilitas dan infrastruktur ya. Jadi untuk saat ini kami di Aprin karena ini betul-betul baru, jadi kayak misalnya seperti toilet disabilitas itu kita belum punya. Kemudian jalur khusus untuk tunanetra itu kita juga belum punya. Jadi memang masih banyak sekali cita-cita dari SLD Aprin University ini yang mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan bantuan dan dukungan dari kampus gitu. Nah, kemudian tujuan kami adalah menyediakan layanan dan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas, kemudian memastikan mereka mendapat akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi Mbak Anggun dan Bapak Ibu, jadi dulu di kampus kita ini sudah banyak ya sebetulnya penderita disabilitas yang sudah lulus begitu. Bahkan ada yang sampai tunadaksa, tunarungu ada beberapa. Nah, yang saat ini ada, ini sementara yang kami data, itu ada fisik, kemudian ada juga beberapa yang tadi gangguan berbicara gitu ya. Di retail ada juga Mbak Anggun nih. Ya, jadi nanti akan kami sampaikan ya. Jadi Mbak Anggun ini dosen retail, jadi ada mahasiswa retail yang juga mengalami gangguan dalam berbicara begitu. Jadi dosennya diberitahu, tendiknya diberitahu gitu supaya tidak terjadi miskomunikasi begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini, jadi kami memperkenalkan diri di sini. Ini adalah struktur organisasi kami di Satuan Tugas Layanan Disabilitas dengan penanggung jawab langsung yaitu Wakil Rektor 1, yaitu yang membidangi bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Ini Prof. Agung, kemudian ketua kemarin saya sendiri. Kemudian ada Bu Sekretaris, ini kayaknya hadir juga di Zoom pada pagi hari ini, Bu Siti Saudah. Kemudian, halo Bu. Kemudian ada juga nih bagian divisi pelayanan, ini juga ada Mas Yan Sofyan, ini dari Kepala Bagian Kemahasiswaan gitu, udah cocok ini, karena beliau ini memang sudah setiap harinya melayani mahasiswa dan ini ditambahkan tugas melayani mahasiswa disabilitas begitu.
kemudian ada divisi informasi dan komunikasi. Nah, ini ada Mas Panggih Sumaryoto, ini juga beliau berada juga di bagian kemahasiswaan dan alumni. Nah, kemudian ada satu lagi ini untuk pelatihan, yaitu Mas Slamet Adri. Kemudian kami juga menggunakan staf dari bagian kemahasiswaan, yaitu Ibu Desi Suryaningrum. Ya, sepertinya hadir juga di Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kami akan menyampaikan nih, karena ini sosialisasi ya Mbak Gun, jadi kami akan menyampaikan program kerja kami pada setahun ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan begitu. Nah, kami memprogram itu dengan membagikan ke divisi-divisi begitu ya. Jadi untuk divisi informasi dan komunikasi, nah ini kami memiliki tugas dan memiliki program yang ini sudah sedang berjalan dan sudah sedang kita lakukan ya. Kemarin kita sudah melakukan pendataan di maba ya, jadi mahasiswa baru, dan ini nanti mulai minggu depan karena kita mulai perkuliahan, maka kita akan mendata ulang mahasiswa lama. Jadi kita nanti akan mendata ulang mahasiswa lama dengan menggunakan Google Form gitu. Nah, jadi kami mendapat data dari tangan pertama lah istilahnya begitu. Nah, jadi untuk mendeteksi tadi, keempat tadi, gitu. Kemudian yang kedua tentu yang seperti yang sekarang kita lakukan, ini adalah sosialisasi ke Civitas Akademika. Nah, jadi hal ini penting sekali karena tadi ya, jadi masih ada stigma-stigma di mana, yaitu tadi, ngapainlah kita melakukan hal yang susah kalau ada yang mudah, gitu. Tetapi ini memang salah satu amanat dari undang-undang dan juga ya ini memang salah satu istilahnya komitmen kita sebagai kampus inklusif begitu. Nah, kemudian kami juga sedang OTW untuk pembuatan website. Nah, saat ini sudah ada sih Instagram, cuman dengan alamat sld.akprin gitu. Nah, nanti kita bisa sudah share istilahnya kegiatan-kegiatan gitu. Nah, untuk Instagram ini sekarang masih dipegang di DP2AI di unit kami oleh Mbak Desi, namanya Desi juga, tapi bukan yang Desi yang tadi. Sekarang juga hadir. Nah, kemudian, yang keempat untuk tahun ini adalah untuk penyiapan dokumen penerimaan mahasiswa baru jalur afirmasi disabilitas. Jadi kami sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa kalau bisa di tahun depan kita bisa menerima mahasiswa baru untuk jalur disabilitas. Artinya kita kan di kampus kan banyak ya beasiswa gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menerima maba dari jalur khusus ini disabilitas. Sudah banyak universitas yang menerima pendaftaran ini, dan ini untuk tahun depan ya. Jadi bukan tahun ini karena ini sudah lewat penerimaan maba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk divisi layanan. Nah, ini yang tadi yang layanan ini yang memang kita siap gitu melayani begitu. Yaitu penyiapan dokumen layanan. Artinya nanti kalau ada mahasiswa yang datang untuk memerlukan layanan, begitu kita akan catat dan sebagainya. Jadi ini sudah menyiapkan dokumen dari Mas Yan. Nah, kemudian ini rekrutmen relawan. Nah, jadi kemarin untuk di Google Form itu sekalian kami juga dalam tanda petik itu menyaring sedikit lah. Jadi kalau apakah ada penyandang disabilitas begitu, nanti kan ada pilihan iya atau tidak. Nah, kalau tidak nanti kami sekalian meminta apakah mereka bersedia atau berminat begitu ya menjadi relawan. Nah, jadi ini walaupun mungkin saat ini Akprin belum memiliki mahasiswa disabilitas yang memang membutuhkan pendampingan secara khusus begitu. Atau yang seperti tunadaksa ataupun apa tuh yang lumpuh dari leher ke bawah seperti itu kan memang butuh bantuan kan, harus didorong di ini ya seperti itu. Tapi kami sudah siap-siap ancang-ancang untuk istilahnya merekrut relawan gitu. Jadi dari mahasiswa ke mahasiswa gitu, from us to us gitu. Nah, kemudian juga kami merencanakan untuk membuat buku saku nanti di akhir semester ini. Nah, kemudian dari pendataan yang tadi sudah dilakukan ini kita juga sekaligus di situ di Google Form kami sampaikan apakah Anda membutuhkan pendampingan khusus atau tidak. Nah, sehingga ini sekalian juga kami melakukan pendataan di sana. Nah, kemudian yang terakhir untuk divisi pelatihan, nah ini ya, jadi terkait dengan tadi relawan, maka kami
rencanakan untuk menyelenggarakan pelatihan. Nah, pelatihan pertama ini untuk kami dulu ya. Jadi memang karena kami baru lahir beberapa hari yang lalu, jadi memang membutuhkan banyak sekali pelatihan. Walaupun kemarin sebelum pembentukan kami sudah banyak berguru begitu ya, baik ke UIN Sunan Kalijogo yang sudah 30 tahun lebih punya SLD dan sudah sangat maju, dan dari sana mereka bersedia ini memberikan pelatihan kepada kami, bahkan secara gratis boleh ya relawan datang ke sana untuk berlatih begitu, karena di sana ada pelatihan bahasa isyarat, ada kelas-kelas dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bekerja sama juga ataupun dengan Universitas Negeri 11 Maret UNS. Nah, jadi kemarin kami banyak belajar di UNS juga. Jadi ada 2 universitas yang di UNS itu bahkan sudah kayaknya dari saya belum lahir itu sudah ada itu. Jadi udah sangat lama. Nah, kemudian juga ini kami inginnya nanti ada pelatihan untuk relawan, dosen, tendik maupun SK4 gitu. Kalau memang nanti supaya siap lah gitu ya menerima mahasiswa disabilitas ini di kampus kami. Nah, kemudian terkait dengan hal itu kita ingin sih menghitung ya seperti apa sih inklusifnya kampus kita gitu. Nah, ini salah satu program dari SLD bahwa nanti di ulang tahun Akprin ya, Dies Natalis di tahun depan bulan Mei. Nah, kita ingin membuat lomba lah gitu ya, lomba seberapa inklusif lah kamu gitu ya, dari per prodi maupun per fakultas gitu. Nah, kami juga sudah punya hotline ini Mbak Anggun ya. Jadi hotline SLD ini sudah ada. Jadi ini sudah kita share ke mahasiswa kemarin waktu PKKMB sudah kita share juga. Jadi supaya mahasiswa kalau butuh bantuan bisa langsung ke hotline ini. Nah, ini salah satu foto saat peresmian. Nah, ya, jadi kemudian ini terakhir nih Mbak Anggun izin untuk menyetel dokumentasi peresmian ya. Siap, Ibu. Jadi pada saat dokumentasi peresmian ini kami mengundang banyak unsur dari kampus, baik mahasiswa maupun dosen dapat. Akprin University, kampus inklusif, kami siap. Baik, terima kasih. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya materi dari Bu Nana terkait sosialisasi dari Satuan Tugas Layanan Disabilitas ataupun SLD Akprin University. Kita juga menyapa ini Bu Nana, ada Pak Rektor Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM yang alhamdulillah matur nuwun Bapak sudah hadir di webinar Makasih, kali Pak. ini, dan juga tim dari saya Satuan Fatih, Layanan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak. Sebelum nanti kita ke Q&A nih Bu Nana, kita foto terlebih dahulu nggih Ibu? Siap. Dan Pak Rektor, mohon izin Bapak dan juga tim dari SLD, tadi ada Bu Uut, ada Pak Panggi, ada Bu Desi juga, ada Mas Adri juga. Monggo silakan bisa on cam begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti kita ke Q&A, dan silakan disiapkan Q&A-nya bisa open mic ataupun juga nanti bisa melalui pesan. Akan dipilih 2 orang penanya terbaik. Oke, sudah open semuanya nggih? Ya, nanti daftar hadir akan di-share begitu oleh admin. Oke, kita bergaya dulu nggih, Bu Nana dan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian.
di slide yang kedua barangkali ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian. Kita buka sesi tanya jawab dulu Bu Nana. Ini Ya, monggo, silakan. ada beberapa pertanyaan juga begitu. Monggo Bapak Ibu yang mau open mic bisa langsung saja begitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari pesan dulu Bu, dari Bok dulu begitu. Di sini ada dari Ibu atau Bapak ya, Bapak atau Ibu Efrimal begitu, Bu Nana, terkait Iya. Bagaimana STD bisa berkontribusi begitu Bu terhadap terwujudnya kampus lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas? Itu Baik, pertanyaan terima yang kasih. pertama. Ya. Mau dijawab dulu Bu atau Baik, ya, langsung jawab aja Mbak Gun ya. Yes, monggo Bu. Ini Bapak atau Ibu Efrimal, namanya nama yang bisa Bapak ataupun Ibu? Bapak, Ibu. Oh, Bapak, Bapak. Ibu. Ya, terima kasih Pak Efrimal. Jadi Agak senang, Bu. terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dari mana ya Pak? Kalau boleh Saya dari bertanya. Riau, Bu. Oh, dari Riau. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di webinar kami. Jadi bagaimana SLD berkontribusi terhadap terwujudnya kampus atau lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Jadi kami dari SLD sebagai salah satu visi kami yaitu membangun kampus yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas. Jadi kami pertama tentu kampus dulu menerima mahasiswa jalur disabilitas. Artinya selama ini kampus Akprin University sudah walaupun belum ada SLD itu sudah menerima mahasiswa disabilitas. Namun memang mahasiswa disabilitas tersebut memang belum tidak membutuhkan pendampingan memang. Namun tetap butuh perhatian yang lebih begitu karena beberapa mahasiswa kami dulu ada mahasiswa yang tuli, artinya saya waktu itu kebetulan pernah ajar, jadi ini ngapain kok bisik-bisik karena tidak tahu begitu. Jadi saya sebagai dosen tidak diberitahu bahwa oh ini di kelasmu ada mahasiswa disabilitas begitu. Nah ini salah satu dari komitmen kami di SLD nanti akan ini di awal karena mulai Senin sudah ada perkuliahan, kami akan menginformasikan ke dosen-dosen di prodi bahwa ini ada mahasiswa disabilitas di kelas Anda begitu sehingga oh ini si A ini sehingga walaupun dia tidak membutuhkan bantuan secara langsung maupun namun dosen tahu teman-temannya dosen terutama dosen dan tendik kalau tendik kita bisa langsung bisa disampaikan misalnya kayak di perpus dan sebagainya. Nah supaya dosen ini memaklumi dalam tanda petik atau mengetahui bahwa mahasiswa ini memang memiliki disabilitas gitu sehingga tadi adalah salah satu dari istilahnya kontribusi kami begitu. Artinya memberikan informasi kepada dosen tendik maupun SK4 bahwa memang mahasiswa ini adalah penyandang disabilitas. Kemudian bagaimana kami menindaklanjuti umpan balik dari penyandang disabilitas ataupun stakeholder yang nanti ada stakeholder yang mau nih menerima lulusan Akprin yang memiliki disabilitas begitu ya misalnya ini. Mudah-mudahan ada, Bu. Hah? Mudah-mudahan ada. Oh banyak Pak, jadi iya, jadi kami kebetulan saya pernah ngajar di kampus kami, kebetulan di prodi saya juga, di prodi kami di informatika itu pernah ada 2 mahasiswa tunarungu. Nah dan kebetulan ini mahasiswanya pinter-pinter, jadi saya masih ingat namanya, yang satu namanya Sadana Puspita, yang kedua itu Adrianto. Nah itu pinter-pinter sekali dan karena kami di informatika itu kalau tunarungu itu sebenarnya tidak begitu bermasalah karena mereka coding. Jadi betul. Jadi di codingnya bagus sekali dan mereka mendapatkan pekerjaan yang istilahnya sama sekali tidak kalah dengan yang normal gitu. Betul. Nah, memang betul Bapak. Jadi memang Bapak Ibu memang kami di Akprin nantinya Pak Rektor juga sudah menyampaikan, ini Pak Rektor ada juga. Jadi memang kita akan menerima mahasiswa, tapi nyun sewu mungkin tidak
tidak istilahnya tidak 100% dalam artian pokoknya yang misalnya nih nyun sewu anak ini misalnya penyandang disabilitas fisik yang misalnya nyun sewu tangannya tidak ada misalnya. Kemudian masuk ke program studi teknik mesin misalnya. Kan kita akan berusaha untuk bisa menyampaikan ke mahasiswa tadi, kamu nggak bisa kalau di teknik mesin, ya bukan karena apa-apa, tetapi keterbatasan fisik yang seperti itu tentu saja tidak bisa. Nah, kita akan bisa mengarahkan ke prodi lain misalnya, yang memang tidak membutuhkan keterampilan fisik secara langsung gitu. Jadi memang kita mau nggak harus begitu ya Pak ya, artinya menyesuaikan juga gitu. Itu yang nomor 2 gitu. Nah, untuk yang apakah stakeholder akan menerima, insya Allah artinya sekarang kan juga perusahaan sudah dipaksa gitu ya Pak ya untuk menerima orang-orang dengan keterbatasan atau dengan disabilitas tadi. Gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, Bapak terima kasih bagaimana SLD menggunakan pendekatan berbasis teknologi, media sosial maupun digital untuk memperluas edukasi dan layanan disabilitas. Terima kasih Bapak. Jadi ini yang sekarang kegiatan ini adalah salah satu edukasi ataupun sosialisasi. Nah, kemarin kami juga sudah menggunakan, nah ini kita sudah memiliki Instagram, baru saja terbentuk kemarin. Nah, kemudian, ya Alhamdulillah, jadi ini bisa menyuarakan begitu, SLD Akprin University, dan insya Allah nanti di bulan depan, insya Allah kita, website kita juga akan launching. Gitu. Mudah-mudahan itu secara teknologi, kita istilahnya memang sekarang kan kita harus masif ke sana. Dan juga sebetulnya walaupun kami sekarang belum punya website secara resmi, kampus itu menyiarkan juga kegiatan-kegiatan kami. Jadi terima kasih untuk tim Humas yang sudah menyiarkan dan mendukung kami, termasuk salah satunya yang sekarang ini didukung oleh Humas dan juga oleh pimpinan. Gitu Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat lengkap Bu. Dan saya berterima kasih atas sudah dijawab pertanyaan saya. Dan saya apresiasi agar kedepannya lebih maju, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Efrimal. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih Bapak Efrimal Assalamualaikum. dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Riau ya Bu Nana. Ya, Terima kasih mantap sekali sangat Bapak Efrimal. Lalu ada pertanyaan dari Pak Rektor begitu, Bu Nana di kolom komentar. Kita terima kasih. Sebelum kita ke penanya yang raise hand, kita jawab dulu ya yang dari Pak Rektor nih, bagaimana mahasiswa atau pegawai begitu Bu Nana? Pegawai jika ingin menerapkan LLC. Ya, jadi ini betul juga ya. Jadi kalau nggak cuma mahasiswa saja, sebetulnya pegawai yang memiliki disabilitas juga bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi bisa langsung, bisa langsung ke hotline yang tadi sudah tersedia, sudah kami tampilkan kalau memang mau lewat hotline, atau kalau memang berada di kampus bisa langsung datang ke kantor SLD, yaitu di bagian kemahasiswaan, di gedung induk di kampus 1, di gedung induk lantai 1. Ya, nanti Mas Ian akan siap sedia dan misalnya mau bertemu saya juga bisa. Begitu Pak Rektor ya. Pak Rektor kan tidak membutuhkan layanan ini ya. Tapi kalau mau berkunjung monggo silahkan gitu. Kemudian kita ke yang raise hand dulu nih. Sepertinya sudah ada yang raise hand nggih. Sampun Bu Nana. Monggo ini ada Bu Aulia. Monggo silakan Mbak. Monggo Bu Aulia. Ya, terima kasih Bu Nana dan Bu Anggun atas kesempatannya. Saya mau bertanya Bu Nana, bagaimana cara kita sebagai dosen bisa mengetahui apakah mahasiswa kita itu memiliki masalah disabilitas mental gitu kan? Karena terkadang kan masalah mental health ini kan nggak bisa terlihat ya Bu, gitu. Kemudian apabila kita sudah mengetahuinya, apa yang perlu kita lakukan? Lalu adakah program untuk dosen terkait hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih ini. Pertanyaannya berat ini ya. Ya. Jadi bagaimana tadi ada ini ya Bu, ada kalau di retail kan ada yang tadi ya, yang di data tadi. Berbicara. Ya, itu artinya nanti akan kita infokan namanya begitu. Insya Allah di hari Senin kita akan infokan. Ya, terima kasih Mbak Aulia atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita mengenali terutama yang mental. Nah, ini memang kita tidak bisa mengenali secara langsung. Itulah kenapa kami SLD melakukan melakukan pendataan. Artinya pendataan ini bersifat personal. Memang
mau nggak mau kalau seperti itu kan tentu berdasarkan pengakuan gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus berdasar pengakuan. Tetapi kemarin juga kami sudah juga mendapat data dari klinik kampus ya, dari bagian psikologi selama 2 semester kemarin itu siap apa ya, ada siapa saja atau ada mahasiswa ternyata banyak juga ternyata nggak cuma mahasiswa, ternyata juga ada dosen yang istilahnya di asesmen begitu oleh klinik kampus. Nah, kemudian ada yang mereka itu butuh tindak lanjut gitu. Nah, sehingga itu yang nanti akan kita apa datanya ini akan kita ini kan apa ya istilahnya kita akan kita kan nggak bisa membuka data secara langsung karena itu dianggap rahasia begitu. Namun khusus untuk yang mahasiswa penderita mental tadi memang kita kalau memang itu sudah istilahnya sudah apa ya sudah harus mendapat bantuan begitu maka kami akan memberikan info tersebut ke prodi supaya apabila mahasiswa terutama dosen wali begitu supaya memberikan bantuan juga pendampingan juga nah supaya mahasiswa ini dibantu gitu pada saat belajar. Jadi misalnya pada saat belajar tahu-tahu dia ini kok kelihatan yang ngelamun sendiri atau apa nanti kalau ini tahu berarti apa bisa diberikan ini dan juga diberikan di apa di layanan psikologi kan juga ada apa ya layanan terapinya gitu. Jadi memang untuk sekarang pendataan yang kami lakukan untuk maba kemarin kita belum menemukan yang mental health yang kemampuan fisik fisik juga belum ada, namun yang ada adalah yang tadi sensorik tadi. Nah, jadi ada dan itu kebetulan dari mahasiswa retail. Tapi belum selesai pendataannya ya. Jadi kemarin masih kita lanjutkan gitu. Terus tadi apa ya yang pertanyaan terakhir? Programnya apa saja ya Bu yang bisa apa ya yang dicanangkan oleh SLD itu tadi. Kalau misal untuk dosen ya untuk menghadapinya itu tadi. Baik. Terima kasih. Jadi SLD merencanakan untuk membuat pelatihan. Memang ada nanti kita akan mengundang dari luar yang sudah istilahnya berpengalaman begitu, yang sudah sekian lama bisa menghadapi mahasiswa maupun dosen tendik yang tadi menderita disabilitas 4 tadi. Jadi kita nanti akan melaksanakan pelatihan. Kita kumpulin lah gitu ya. Jadi ada dosen, tendik, SK4 gitu, bahkan termasuk relawan tadi. Jadi insya Allah nanti akan segera kita laksanakan. Gitu. Oke, baik. Matur nuwun Bu Aulia atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Bu Nana Terima tadi kasih juga Bu sudah Nana. menjawab dengan lengkap. Ini izin Bu Nana ada pertanyaan dari mahasiswa. Sebelum nanti barangkali ada ini ya, apa namanya, pertanyaan yang lainnya begitu. Ini dari Nadia Ramadhani. Ini izin bertanya Bu, sebagai mahasiswa bagaimana terkait relawan SLD dan program apa yang bisa diikuti mahasiswa untuk mendukung teman-temannya yang barangkali menyandang disabilitas Bu Nana? Iya, terima kasih. Ini Nadia. Nadia dari prodi apa ya? Dari prodi manajemen retail, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kemarin memang di pendataan mahasiswa kami tadi sudah saya sampaikan, kami sekaligus mendata apakah mahasiswa tertarik menjadi relawan gitu ya. Jadi nantinya untuk relawan ini mirip ya dengan pertanyaan Bu Aulia tadi. Jadi kami nanti akan pertama tentu pelatihan dulu pada relawan ya. Jadi bagaimana relawan ini nanti bisa mendampingi gitu. Untuk saat ini sementara ini sampai mudah-mudahan ya kalau alangkah lebih bagus ya kalau memang mahasiswa-mahasiswa ini semuanya mandiri begitu, tidak membutuhkan membutuhkan pendampingan yang secara khusus begitu. Namun memang kita perlu juga memberikan istilahnya pelatihan maupun sosialisasi kepada mahasiswa bagaimana caranya mereka menghadapi teman-temannya yang seperti ini, difabel ini, disabilitas ini ya, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan gitu. Sebetulnya kan secara umum ya kita kalau ketemu teman yang disabilitas kan memang apa ya istilahnya kita lebih empati dan seterusnya ya. Namun ini memang tetap perlu kita berikan gitu. Jadi untuk programnya, nanti kalau Nadia tertarik untuk menjadi relawan, nanti insya Allah kita akan rekrut relawan. Kita lagi pendataan dulu, ya mungkin di tahap awal di semester ini. Jadi ada 2 kali rencananya kami untuk rekrutmen relawan di semester ini dan semester depan gitu.
Namun memang tidak banyak karena kebetulan memang mahasiswa disabilitas kita kan belum banyak dan semuanya sekarang itu mandiri itu belum ada yang memang betul-betul membutuhkan relawan begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk jawaban saya terhadap Nadia. Jadi program pertama adalah nanti pelatihan gitu. Nah, kemudian begitu Mbak Anggun, ini ada pertanyaan lagi nih. Baik, iya terakhir ini Bu, kalau tadi kan teman support teman begitu ya Bu ya. Betul, ya. Terima kasih untuk Nadia. Ini dari Pak Sugianto. Ini juga pertanyaan terakhir Bu Nana, bagaimana SLD memastikan aksesibilitas fisik dan non fisik begitu Bu terkait materi pembelajaran dan juga mungkin ekstrakurikuler yang dipilih begitu ya untuk para mahasiswa. Dan yang kedua adalah bagaimana STLD ini atau SLD ini menyiapkan teman-teman mahasiswanya untuk kehidupan kampus, apalagi di dunia kerja. Monggo Bu Nana. Terima kasih Pak Sugianto. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kami dari bagaimana SLD memastikan akses fisik dan non fisik ya. Jadi betul. Jadi tadi saya sudah sempat sampaikan. Jadi karena kami memang AKPRIN ini betul-betul baru di dalam unit penyandang disabilitas ini. Jadi saat ini di kampus memang belum ada sarana fisik yang memang betul-betul kecuali yang itu ya, yang untuk kursi roda itu ya, itu kan sudah ada. Lift juga sudah ada. Dari bawah ke lift itu juga sudah ada. Namun seperti toilet khusus disabilitas kita belum punya. Kemudian jalur khusus untuk tunanetra juga kampus belum punya. Nah, ini adalah salah satu dari ini Pak, dari yang kami sampaikanlah ke pimpinan supaya kita ya memang sekarang kita belum punya mahasiswa tunanetra, tapi kita kan harus sudah siap menerima begitu. Ya intinya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk materi pembelajaran, insya Allah jadi kebetulan kami pada tahun 2021 pernah dapat hibah untuk teknologi asistif Pak. Jadi kami sudah membuat LMS itu untuk tunanetra begitu. Artinya kalau yang tuli kan tidak masalah ya kalau mengakses LMS. Nah, untuk yang tunanetra itu kami sudah membuat semacam prototipe LMS yang nanti bisa speech to text gitu dan text to speech gitu. Jadi kalau dan sekarang kan teman-teman tunanetra itu sudah ada teknologi yang seperti itu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Salah satunya untuk mendukung media pembelajaran untuk yang LMS gitu. Jadi nanti tinggal diterapkan saja. Kami sudah pernah membuat prototipenya dan itu alhamdulillah sudah berhasil juga. Jadi nanti materinya itu dibacakan gitu. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler ya. Jadi untuk ekstrakurikuler ini kan memang ini terkait dengan mahasiswa ke mahasiswa. Artinya ini peran dari para relawan tadi ya bisa mengajak teman-teman atau teman-teman yang untuk mengajak teman-temannya ini ikut serta dalam ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi saya kira seluruh himpunan mahasiswa program studi, unit kegiatan mahasiswa akan menerima teman-teman yang difabel ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebetulan ini ada mahasiswa informatika yang semester kemarin jadi asisten saya itu di laboratorium, Muhammad Rizal yang tadi ada di video Pak. Itu anaknya luar biasa, itu aktif sekali itu di di kegiatan di kegiatan kampus karena kebetulan kan disabilitasnya juga sedikit lah hanya fisik itu. Tapi juga ada mahasiswa yang dengan disabilitas yang lain, misalnya ini kekurangan dalam berbicara. Jadi kalau berbicara itu susah sekali gitu. Itu juga anaknya pede-pede aja gitu ngikutin ekstrakurikuler di kampus, terutama yang bersifat fisik begitu. Nah, kemudian bagaimana kami dari kampus AKPRIN University itu menyiapkan para penyandang disabilitas dalam transaksi kehidupan kampus ke dunia nyata. Jadi sebetulnya mereka itu kalau dianggap disabel itu sebenarnya nggak suka gitu, sebetulnya gitu. Karena kebetulan di kampus juga ada bapak dosen yang mempunyai putra disabilitas tunarungu, itu Pak Aji itu Mbak Anggun ya, putranya kan sekarang di UNS itu di pendidikan luar biasa, jadi di PLB, di program studi PLB. Nah itu mereka rata-rata itu
ya dianggapnya pengennya normal gitu, diperlakukan normal. Artinya yang penting kita memberi kesempatan yang sama, memberikan istilahnya hak yang sama, kewajiban yang sama, itu justru apa namanya, mereka lebih senang gitu. Jadi bagaimana kita di kampus ini membuat mereka nyaman, membuat mereka percaya diri, dan membuat mereka merasa bahwa aku punya kesempatan yang sama, aku memiliki kemampuan yang sama dengan yang normal. Itu menurut istilahnya saya kira itu sudah cukup untuk menyiapkan mereka nantinya di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Mungkin begitu. Mungkin Pak Sugi sudah punya apa ya, punya pengalaman, Pak, mungkin bisa sharing dengan kami gitu. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya kami di perusahaan juga minimal 1% itu total pekerja kan ada disabilitas. Jadi kami memberikan maksudnya kepercayaan penuh juga, sehingga mereka lebih confident dan mendapatkan produktivitas yang baik lah. Jadi tidak ada satu perbedaan. Sekian Bu. Terima kasih Bapak Sugi. Kalau boleh tahu dari perusahaan apa, Pak? Di perkebunan kelapa sawit Bu, di Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak atas kehadirannya di webinar kami. Mudah-mudahan nanti ada mahasiswa Akprin yang bisa join di perusahaan Bapak. Terima kasih. Amin, baik Bu. Baik, baik. Amin. Terima kasih Bapak Sugianto dan juga tadi rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah bertanya begitu ya. Ini saatnya Bu Nana memilih 2 orang dulu, Bu. Saya ya yang Baik. milih ya. Monggo Bu Nana, nanti akan 2 orang terpilih begitu ya untuk pertanyaan terbaik. Untuk rekan-rekan terima kasih banyak begitu ya untuk kesempatannya pagi hari ini. Silakan yang belum absen bisa absen dulu begitu, di kolom chat sudah ada link untuk absensi dan nanti akan dikirimkan e-sertifikat oleh admin kami di email masing-masing. Baik. Nanti baik Bu Nana, monggo sudah ada Ya. pilihannya Bu, Ya, sekaligus terima untuk kasih. kesimpulannya. Iya, terima kasih. Ini saya ini aja ya, mohon maaf bagi yang ini, bagi yang belum terpilih begitu. Yang pertama Pak Efrimal, nanti silakan Mbak Anggun di chat Pak Efrimal. Dan yang kedua dari mahasiswa ya, supaya ini dari mahasiswa ini yaitu Nadia. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Baik. Bu. Terima Semoga kasih Bu Nana. bermanfaat. Ada Terima mungkin kasih. ada pesan-pesan Terima dulu kasih, Bu Pak Sugi. sebelum menutup. Mungkin yang terakhir dari kami sebagai pengelola SLD, jadi kami mohon bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik dari sivitas akademika maupun dari luar yang hadir pada pagi hari ini, dalam istilahnya kita mengemong mahasiswa yang memang membutuhkan istilahnya yang agak berbeda lah, penyandang disabilitas. Begitu sih Mbak Anggun. Baik, baik. Matur nuwun sangat Bu Nana, kesempatan hari ini Terima sudah kasih. berbagi, bersosialisasi dan juga lebih dekat begitu ya. Sukses untuk Satuan Tugas Layanan Disabilitas Bu Nana. Terima Matur kasih. nuwun, salam untuk tim dan juga Pak Rektor, Pak Edi Sutanta, Terima kasih, STMKOM, Pak Bapak Dr. Rektor. Edi Sutanta STMKOM. Matur nuwun juga sudah hadir. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak kesempatan hari ini sudah hadir di webinar Akprin University terkait mengenal dekat Satuan Tugas Layanan Disabilitas SLD Akprin University. Semoga kita bisa membantu begitu ya Bapak Ibu untuk terus menyemangati ataupun juga memberikan akses pendidikan yang terbaik untuk generasi muda. Saya Anggun Sulistiawati, mohon maaf bila salah kata dan juga kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Matur nuwun Bu Nana, Bapak Ibu semuanya yang Matur hadir. nuwun Pak Edi. Matur nuwun Bapak, nggih. Mbak Anggun di chat ya. Itu Siap, Pak matur Efrimal. nuwun, Ya. siap Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu.